Halo semua, kembali lagi di series tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar secara efektif bagaimana mencari dan menggunakan informasi yang mendukung aktivitas perkuliahan kamu. FYI, series literasi informasi ini terbagi menjadi 4 modul. Jadi, pastikan untuk menonton semua modul agar lebih paham terkait literasi informasi. Video kali ini merupakan lanjutan pembahasan dari video sebelumnya. Nah, di video ini akan dijelaskan mengenai evaluasi informasi yang berasal dari internet, seperti artikel elektronik yang didapatkan dari database jurnal atau informasi yang ada di situs web. Kalian sudah tidak asing kan dengan mesin pencari Google atau database jurnal, baik internasional maupun nasional, untuk mencari kebutuhan informasi kalian, bukan? BTW nih, apa kalian udah menyeleksi informasi yang kalian dapatkan dengan tepat? Dalam penelusuran informasi, ada langkah penting yang harus kalian lakukan, yaitu melakukan evaluasi dan menyaring informasi yang kalian butuhkan. Bagaimana sih cara menyeleksi informasi? Yuk, simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi informasi. Evaluasi informasi itu merupakan kegiatan untuk mengevaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi dan sumbernya. Kenapa sih evaluasi informasi itu penting dilakukan? Nah, karena informasi yang beredar itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Dan kadang tidak jelas sumbernya serta kebenaran informasinya juga belum jelas, sehingga berpotensi untuk menyesatkan. Alasan lainnya, bisa saja informasi yang beredar itu sudah tidak relevan dan tidak memiliki nilai karena sudah ketinggalan zaman. Dari alasan tadi, kalian harus melakukan evaluasi dulu untuk menilai informasi yang kalian temukan itu layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan evaluasi, ada 3 tahap yang perlu dilakukan nih teman-teman. Yang pertama adalah authority. Authority ini berkaitan erat dengan author atau penulis. Kalian harus mengetahui kredibilitas sumber informasi, kredibilitas penulis, dan keakuratan informasi yang kalian temukan. Sebelum menggunakan informasi yang kalian dapatkan, kalian harus mengecek siapa penulisnya. Dari perorangankah, lembaga korporasi, institusi, atau sekelompok orang. Kalian harus tahu latar belakang penulisnya, terutama latar belakang pendidikan, pekerjaan, karya-karya yang telah dibuat, dan penghargaan yang pernah diraih oleh penulis tersebut. Selain itu, kalian bisa melihat link domain dari artikel yang kalian temukan. Pastikan ketika membaca nama domain web, dibaca dari kanan ke kiri. Domain dengan .edu, .ac, dan .gov lebih dapat dipercaya karena autoritinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan domain dengan alamat .com, .net, dan .org. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Di step kedua yang perlu kalian lakukan apabila kalian menemukan artikel adalah menilai keakuratan dan relevansi sumber informasi yang didapatkan. Kalian bisa membuka sumber asli melalui sitasi dan daftar pustaka yang ada di artikel. Biasanya, penulis mengutip artikel baik secara langsung dan tidak langsung. Kenapa sih harus mengecek sumber aslinya? Karena kalau penulis melakukan kutipan tidak langsung, berupa parafrase dari sumber aslinya, terkadang terjadi perbedaan perspektif, sehingga informasi tersebut tidak akurat. Jadi, kalian harus memastikan sumber informasi yang kalian dapatkan terdapat daftar pustaka atau sitasi, supaya bisa dilakukan pengecekan ulang ke sumber aslinya untuk mengetahui keakuratan informasi yang didapatkan. Dan pastikan juga informasi yang kalian dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan informasi yang kalian butuhkan ya teman-teman. Kemudian lanjut ke step terakhir. Step terakhir yaitu ketika kalian akan menggunakan informasi. Alangkah lebih baik kalian menggunakan informasi yang terbaru. Pastikan kalian tahu kapan artikel itu diterbitkan dan kapan kalian mengakses artikel tersebut.
Kalian juga harus memantau informasi yang kalian dapatkan, apakah sudah terbaru atau belum. Tujuannya agar informasi yang kita gunakan itu masih relevan dengan kondisi saat ini dan tidak ketinggalan zaman. Baiklah teman-teman, segitu dulu cara mengevaluasi informasi agar informasi yang kita dapatkan itu relevan dan akurat. Oh iya, ini merupakan video ketiga dari serangkaian tahapan aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan untuk menonton video selanjutnya yang bertemakan tentang etika penggunaan informasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ketika memilih dan memilah informasi agar sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, bisa banget nih komen di bawah. See you in the next video. Bye.